warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, muatan PPKN dan IPA. Untuk yang pertama kita akan belajar PPKN. Pada muatan PPKN ini, ada dua konten yang akan kita pelajari, yaitu hemat energi dalam kehidupan sehari-hari dan penggunaan sumber energi secara bijak. Contoh cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menggunakan energi, kita harus bijak, karena supaya energi yang ada tidak cepat habis. Oleh karena itu, di sini ada beberapa contoh cara untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hindari menggunakan mesin cuci jika baju yang dicuci sedikit. Berjalan kaki atau bersepeda jika bepergian jarak dekat. Mematikan lampu pada siang hari, menggunakan lampu hemat energi, dan kurangi penggunaan pendingin ruangan. Lalu, memastikan alat elektronik mati saat sudah tidak digunakan. Membuat ventilasi dan penerangan yang cukup, menggunakan air secukupnya, dan yang terakhir, mengembangkan energi alternatif. Penggunaan sumber energi secara bijak. Cara bijak penggunaan sumber energi. Di sini ada dua cara bijak penggunaan sumber energi, yaitu yang pertama, menghemat energi. Untuk cara menghemat energi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Sekarang kita akan belajar terkait dengan cara bijak yang kedua, yaitu menciptakan energi alternatif. Energi alternatif itu apa ya? Energi alternatif merupakan sumber energi yang berasal dari alam seperti air, angin, dan panas matahari. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melestarikan lingkungan. Lalu selanjutnya, contoh pemanfaatan energi alternatif. Di sini ada 3 contoh pemanfaatan energi alternatif. Yang pertama, upaya menghemat bahan bakar dapat menggunakan atau menciptakan kendaraan yang berbahan bakar listrik atau tenaga surya. Yang kedua, sebelum membangun gedung, sebaiknya mempertimbangkan aspek ramah lingkungan, seperti mempertimbangkan sinar matahari sebagai sumber penerangan pada siang hari. Dan yang terakhir, memanfaatkan angin untuk energi alternatif pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya, kita akan belajar muatan IPA. Pada muatan IPA ini, sama kita akan belajar dua konten. Yang pertama, sumber energi alternatif, dan yang kedua, energi alternatif di sekitar kita. Pada muatan IPA ini, kita akan membahas energi alternatif lebih mendalam. Nah, untuk yang pertama, sumber energi alternatif. Energi alternatif merupakan sumber energi pengganti sumber energi fosil yang dapat diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti energi matahari, angin, air, panas bumi, air laut, dan energi biomasa. Energi fosil itu apa ya? Energi fosil adalah energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dari masa prasejarah yang tertimbun tanah selama berjuta-juta tahun berubah bentuk. Contohnya yaitu minyak bumi dan batu bara. Nah, oleh karena itu, kenapa kita dianjurkan untuk menggunakan energi alternatif? Karena sumber energi pengganti fosil ini ya energi alternatif, karena energi fosil berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan itu
untuk menjadi minyak bumi dan batu bara itu membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Jika kita tidak menggunakan dengan bijak, maka lama-kelamaan akan habis. Seperti itu. Lalu selanjutnya, sumber energi alternatif. Yang pertama, energi matahari. Menjadi sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik dengan alat yang disebut sel surya atau panel surya. Tempat untuk menghasilkan energi listrik dari tenaga matahari dalam jumlah besar dikenal dengan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi angin. Pengubahan energi gerak angin menjadi energi listrik dilakukan dalam pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB dengan alat yang disebut generator angin atau aerogenerator. Lalu, energi air. Gerakan air dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Tempat untuk mengubah energi gerak air menjadi energi listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari dalam bumi, yaitu air panas, uap air atau gas. Uap panas ini akan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung generator pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Lalu, energi gelombang laut. Gerak gelombang air laut digunakan untuk memutar generator sehingga mampu diubah menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, energi biomasa. Merupakan energi yang dihasilkan dari tumbuhan dan hewan. Energi biomasa ini dapat berbentuk padat, cair, dan juga gas. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama yaitu PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu dengan menggunakan energi angin. Lalu ada PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan menggunakan energi panas bumi. Dan yang terakhir yang di bawah itu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya dengan menggunakan energi matahari. Selanjutnya, energi alternatif di sekitar kita. Tadi sudah dibahas kalau biomasa itu ada padat, cair, dan juga gas. Tidak kita sadari bahwa di sekitar kita itu banyak energi alternatif, namun mungkin kita tidak paham kalau yang kita gunakan itu energi alternatif sebetulnya. Nah, misalkan yang pertama ini, biomasa padat. Contohnya kayu bakar, arang, jerami, kulit padi, dan kotoran hewan kering. Energi biomasa dalam bentuk padat ini bisa langsung digunakan untuk menghasilkan energi panas dengan cara dibakar. Nah, pada contoh ini ada kayu bakar. Pasti kita tidak asing dengan penggunaan kayu bakar digunakan untuk memasak. Itu juga termasuk energi alternatif karena bisa mengurangi penggunaan gas. Lalu, biomasa cair. Energi biomasa dalam bentuk cair diperoleh melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Minyak merupakan contoh energi biomasa dalam bentuk cair yang dihasilkan dari tanaman berbiji, biji bunga matahari, biji jarak, kelapa sawit, dan lain-lain. Dan juga tanaman pangan seperti jagung, singkong, tebu, dan lain-lain. Minyak yang dihasilkan dari tanaman berbiji disebut biodiesel, sedangkan minyak yang dihasilkan dari tanaman pangan disebut bioetanol. Selanjutnya, biomasa gas. Energi biomasa dalam bentuk gas diperoleh dari pengolahan kotoran hewan dan disebut dengan biogas. Dibuat dari penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri yang akan menghasilkan gas metana yang dapat digunakan untuk menyalakan kompor.
Energi alternatif lain yaitu energi listrik dari buah-buahan seperti jeruk lemon. Jeruk lemon mengandung cairan yang mampu menghasilkan listrik dengan adanya interaksi antara cairan jeruk lemon dengan benda logam seperti tembaga, seng, dan aluminium. Jadi, untuk menghasilkan listrik dari jeruk lemon ini perlu adanya interaksi antara cairan dari jeruk lemon tersebut dengan benda logam seperti tembaga, seng, dan juga aluminium. Nah, di sini ada contoh energi alternatif biogas. Energi alternatif biogas ini bisa dari kotoran hewan sapi yang ditimbun dalam tangki pencerna seperti yang digambar. Lalu akan ada regulator otomatis gas, penampung gas plastik, dan juga nanti bisa digunakan untuk memasak dihubungkan dengan kompor. Jadi ini untuk mengurangi penggunaan gas LPG. Bunda rasa cukup. Apabila ada yang salah, Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.